Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu untuk anak-anak Bapak dimanapun berada. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak? Mudah-mudahan dimanapun anak-anak Bapak menyaksikan video ini, berdoa kiranya anak-anak Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran melalui video ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu membacakan doa. Untuk itu, mari sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Amin. Terima kasih anak-anak Bapak yang luar biasa. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah, harkat, dan surah Al-Fatihah. Perlu anak-anak ketahui, di materi kita pada kali ini diharapkan nanti anak-anak Bapak bisa, anak-anak juga mampu memahami huruf hijaiyah serta harkatnya, baik itu huruf hijaiyah yang bersambung. Kemudian anak-anak Bapak juga nanti kiranya mampu membaca surah pendek Al-Quran dengan benar. Nah, di pembelajaran kita pada kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah kita nanti belajar melalui video ini, anak-anak Bapak diharapkan supaya mampu mengenali huruf hijaiyah dan harkatnya. Kemudian yang kedua, anak-anak Bapak mampu menyebutkan huruf hijaiyah dengan harkat sederhana, fathah, kasrah, dan dhammah. Dan yang terakhir, anak-anak Bapak nanti mampu melafalkan Quran surah Al-Fatihah. Mari sama kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak Bapak, begitu juga Bapak dimudahkan dalam menyampaikan materi kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak Bapak dimanapun berada, Bapak yakin dan percaya sudah pernah atau bahkan sudah ada sebagian di antara kamu yang mengenal apa itu huruf hijaiyah. Namun, Bapak akan menyampaikan apa itu huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu anak-anak adalah huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tentu anak-anak Bapak ada di rumah Al-Quran. Nah, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu adalah dinamakan huruf hijaiyah. Nah, jumlahnya juga banyak. Ada yang tahu? Iya, benar. Huruf hijaiyah itu ada 29. Nah, dari ke-29 huruf hijaiyah itu masing-masing punya cara berbeda. Masing-masing memiliki cara bacanya tersendiri anak-anak. Nah, makanya penting kita untuk mengenali dulu huruf hijaiyah itu. Kenapa mesti kita mengenal? Kenapa penting itu kita kenali? Supaya kita ketahui. Karena Al-Quran itu ditulis dengan huruf hijaiyah. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa mengenali huruf hijaiyah supaya kita bisa membaca kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Apa saja yang dinamakan huruf hijaiyah? Berikut ini akan Bapak tampilkan. Nah, ini dia. Huruf hijaiyah itu dimulai dengan A, ada ba,
ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, ada po, ada go, ada a, ge, ada fa, ada ko, ada ka, ada lang, ada mang, ada na, wa, ha, a, dan ya. Inilah yang disebut dengan huruf hijaiyah. Nah, anak-anak Bapak dimanapun berada, coba diperhatikan. Coba diperhatikan tampilan yang ada di video Bapak ini. Nah, setelah anak-anak bisa memperhatikan, bisa melihat huruf hijaiyah ini dimulai dari A, mari kita lanjutkan dengan mengenal huruf hijaiyah atau mengenal harkat. Nah, anak-anak Bapak dimanapun berada, untuk membaca huruf hijaiyah itu diperlukan namanya harkat. Supaya apa? Dengan harkat ini akan mempermudah kita membaca huruf hijaiyah, akan mempermudah kita membaca dengan benar dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, apa sih harkat itu? Nah, harkat itu biasa kita dengar kalau di tempat kita tinggal, itu disebut dengan baris. Nah, huruf hijaiyah itu masing-masing punya tanda baca. Nah, tanda baca itulah yang disebut dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu akan mudah kita baca kalau ada harkatnya, sehingga harkat itu akan mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 jenis harkat. Karena kita masih di kelas 1, kita cukupkan dulu untuk membahas 3 harkat sederhana. Yaitu yang pertama, harkat fathah. Atau lebih mudah diingat dengan baris di atas. Nah, kenapa disebut dengan baris di atas? Karena harkat fathah ini posisinya ada di atas huruf hijaiyah itu sendiri. Kalau anak-anak perhatikan, harkat fathah ini lebih mudah kita kenali seperti huruf I yang posisinya miring. Nah, coba nanti di rumah dibuka Iqra-nya ataupun Al-Quran, perhatikan. Ada baris yang posisinya di atas seperti huruf I yang miring. Itulah yang disebut dengan harkat fathah atau baris di atas. Nah, harkat fathah itu bunyinya A. Maksudnya apa bunyinya A? Setiap huruf hijaiyah yang berbaris di atas atau harkat fathah, maka kita masukkanlah bunyi A di belakangnya. Seperti contoh, kita lihat di sini huruf hijaiyah yang memiliki baris atau memiliki harkat fathah. Ada ba, ada ta, ada sa, ada a, ada gha, fa, la, ma. Semua hurufnya dimasukkanlah bunyi A, sehingga dia berbunyi seperti ha. Iya, benar. Coba, silahkan dicoba yang lain lagi. A, ya, ya, atau
za, atau ha. Nah, inilah yang disebut dengan harkat fathah atau baris di atas. Nah, selain harkat fathah, ada yang disebut dengan harkat kasroh, atau sering kita dengar dengan baris di bawah. Kenapa disebut dengan baris di bawah? Karena memang posisinya ada di bawah huruf hijaiyah. Hampir sama atau mirip dengan harkat fathah. Kalau harkat fathah dia seperti huruf I yang miring tapi ada di atas. Nah, kalau harkat kasroh dia seperti huruf I yang miring tapi posisinya di bawah. Kemudian anak-anak, harkat kasroh itu bunyinya I. Kalau tadi harkat fathah itu bunyinya A, maka harkat kasroh itu bunyinya ya I. Nah, untuk lebih mudahnya, mari sama kita contohkan. Ya, ini. Ini adalah huruf hijaiyah yang berharkat kasroh atau berbaris di bawah. Maka semua huruf hijaiyah ini akan berbunyi I. Contoh, ada ti, si, ji, hi, khi, ri, ki, wi, hi, i. Nah, semua huruf hijaiyah ini bunyinya I. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, karena huruf harkat kasroh atau baris di bawah itu berbunyi I. Ya, setelah harkat kasroh, apalagi? Baik. Yang ketiga adalah harkat dhammah. Kalau yang pertama harkat fathah, yang kedua harkat kasroh, yang ketiga harkat dhammah. Ini posisinya di atas, anak-anak, sama seperti harkat fathah. Nah, kalau harkat dhammah ini posisinya di atas, bentuknya seperti huruf waw atau seperti angka 9. Coba perhatikan nanti di rumah. Silahkan dibuka Iqra maupun Al-Qur'annya. Perhatikan ada baris yang posisinya di atas, bentuknya seperti angka 9. Itulah yang disebut dengan harkat dhammah dan bunyinya U. Ya, ayo coba ulangi. Bunyinya U. Kalau patah tadi bunyinya A. Kalau kasrah bunyinya I. Kalau dhammah bunyinya U. Nah, coba perhatikan di layar Bapak. Ini dia. Harkat dhammah, huruf hijaiyah yang memiliki harkat dhammah. Bunyinya U. Lihat, ada U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu. Ada juga lagi Ku, Lu, Mu, Mu. Nah, dan U dan banyak lainnya. Kenapa bunyinya U? Karena memang dhammah itu bunyinya U. Maka setiap huruf hijaiyah yang berbaris dhammah, maka bunyinya adalah U. Nah, baik anak-anak. Bisa dipahami ya? Nah, nanti silahkan boleh diulang-ulang videonya nanti supaya lebih bisa dipahami. Nah, anak-anak Bapak sekalian dimanapun berada, tentu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita mesti tahu? Kenapa sih kami harus mengenal huruf hijaiyah? Sudah kenal huruf hijaiyah, kemudian harus kenal itu harkat, baris. Untuk apa sih sebenarnya? Nah, anak-anak Bapak sekalian, mengenali huruf hijaiyah,
memahami huruf hijaiyah dan harakatnya itu dengan tujuan anak-anak Bapak bisa membaca Al-Quran yang merupakan kitab suci kita. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan coba untuk melafalkan atau membaca surah Al-Fatihah setelah kita tadi belajar mengenali huruf hijaiyah dan mengenali harakat barisnya. Baik, coba perhatikan. Nah, sebelum kita melafalkan atau membaca surah Al-Fatihah, perlu juga anak-anak ketahui bahwa surah Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Nah, surah Al-Fatihah ini sering kita dengar. Dan mungkin anak-anak walaupun masih kelas 1, tapi Bapak yakin anak-anak Bapak ini anak-anak yang soleh dan solehah, rajin sholat. Nah, tentu surah Al-Fatihah ini selalu kita baca. Karena kenapa? Karena sholat itu tidak sah kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Kemudian surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa disebut dengan Ummul Quran? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu sudah mengandung, memiliki makna dari seluruh isi kandungan Al-Quran. Makanya disebut dengan induk Al-Quran. Nah, untuk itu anak-anak, mari sama kita coba untuk melafalkannya. Dengan terlebih dahulu Bapak akan coba melafalkannya, dengan harapan nanti anak-anak Bapak setelah menyaksikan video ini bisa melafalkannya masing-masing di rumah. Mungkin bisa meminta bantuan orang tua untuk mengamati atau mendengarkan bacaannya. Baik ya anak-anak, Bapak akan coba membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tadi anak-anak yang disebut atau yang kita kenal dengan surah Al-Fatihah. Bisa dipahami ya? Nah, anak-anak Bapak sekalian, sampai kita di penghujung pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum Bapak menutup, Bapak akan coba menyimpulkan apa saja materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, huruf Al-Quran disebut huruf hijaiyah. Jadi kalau nanti ditanya, kamu tahu nggak huruf hijaiyah itu apa? Tahu Pak, tahu Bu. Apa? Huruf hijaiyah itu adalah huruf Al-Quran. Kemudian yang kedua, jumlah huruf hijaiyah ada 29. Nah, kemudian yang ketiga, tanda baca huruf hijaiyah itu disebut dengan harakat. Jadi kalau ditanya harakat itu apa? Tanda baca. Atau baris Bu, boleh juga ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar 3 harakat. Yang pertama harakat fathah. Ingat ya, tadi yang Bapak sampaikan. Harakat fathah itu posisinya di atas. Bunyinya A. Ya. Dan yang kedua harakat kasroh. Posisinya ada di bawah. Bunyinya I.
Kemudian yang terakhir harkat dhammah, itu bunyinya u. Posisinya juga di atas sama seperti harkat fathah. Dan yang terakhir adalah anak-anak yang baru kita bacakan adalah surah Al-Fatihah, yang dimana surah Al-Fatihah itu wajib kita baca di setiap kita melakukan sholat. Nah, inilah anak-anak materi kita pada kesempatan di video kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa memahaminya. Ambil seraya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami dan melaksanakan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Demikian anak-anak Bapak sekalian. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.